Konsep hierarki peraturan perundang-undangan. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaschuk. Menurut Hans Kelsen, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum atau Stapel teori. Berangkat dari teori Hans Kelsen tersebut, Hans Nawiaschuk kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum yang berbentuk stupa, yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang 45, tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basicing. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu ini harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya, dan jika tidak disetujui harus dicabut. 4. Peraturan pemerintah. Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Lima. Peraturan daerah provinsi. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. 6. Peraturan daerah kabupaten kota. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan perda kabupaten dan kota. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.